menyiram 5 kali sehari? Biar apa coba? Iya dong, Bu. Biar nggak kehausan. Biar gak kehausan. Coba Ibu lihat sini. Rijal dalam menanam dan merawat tumbuhan itu ada aturannya. Tidak sembarangan Rijal menyiram tanaman sampai 5 kali sehari. Biar Rijal tahu dan teman-teman tahu bagaimana cara merawat dan memelihara tumbuhan, kita masuk ke tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-solehah. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua sehat dan selalu bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama Butin dan sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Rijal, ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajibni ilman. Amin. Ada musik? Iya. Kita bernyanyi dulu berarti ya. Sebelum belajar. Ayo teman-teman kita bernyanyi. Semangat. Kita bernyanyi. Budi Pemuda Indonesia dengan baju musik sikat untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nah, Rijal, sudah tahu kan kita hari ini mau belajar apa? Tahu dong, belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya kan, Bu? Betul. Hari ini kita akan belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sub tema 2 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bu, Ibu, Bu, Ya. Bu, Ibu. Tidak mau tanya, Bu. Ya, apa? Makhluk hidup itu yang kemarin dibahas ya, Bu ya? Betul. Ada apa aja coba? Ada manusia, Betul. hewan, Iya. dan tumbuhan. 100 buat Rijal. Baik, Rijal tahu nggak tumbuhan itu ada ciri-cirinya? Kira-kira Rijal tahu nggak cirinya apa? Ayo. Makan. Salah satu cirinya adalah makan. Dan tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri. Tahu nggak Rijal? Hah? Kok bisa tumbuhan bikin makanan sendiri? Bagaimana caranya? Emang tumbuhan bisa masak? Bukan Rijal, bukan tumbuhannya bisa masak, tapi tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses pengolahan makanan pada tumbuhan. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah. Pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar, sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun atau bisa disebut stomata dan lubang kecil pada batang yang disebut lentisel.
Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja. Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun. Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Klorofil bertugas mengikat cahaya. Untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan, biasanya ditambahkan pupuk. Sehingga jika tanahnya subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang silau lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata. Contohnya, daun putri malu yang akan menutup daunnya jika disentuh. Gitu. Selain itu, tumbuhan juga salah satu cirinya adalah bisa bernapas seperti kita manusia. Ya, ya, Ibu. Kalau manusia dan hewan kan punya hidup. Betul. Kalau tanaman kan nggak punya. Terus gimana bernafasnya, Bu? Oh, gitu. Baik. Biar Rizal mengerti, kita praktek aja gimana? Iya, Asik kan? Oke, nih Ibu punya tanaman. Tanaman ini kita bungkus pakai plastik ya, supaya dia bernapas. Kita buktikan bahwa tanaman ini bernapas. Nih ya, Ibu tutup dulu ya, diikat. Bu, Ibu. Ya, ya. Itu lihat tuh, Bu. Ada uapnya ya, Bu ya? Betul, Rijal. Nah, uap ini berasal dari karbon dioksida atau udara yang dikeluarkan tanaman saat bernapas. Oh, Rizal jadi tahu. Ternyata tanaman itu bernapas, teman-teman. Iya, Rijal pinter. Yeay. Nah, sudah tahu kan sekarang bahwa tumbuhan itu bernapas? Selain itu, tumbuhan juga punya ciri lain, yaitu bergerak. Sebelum lanjut ke ciri-ciri, Ibu punya tebak-tebakan buat Rizal dan teman-teman. Tebak-tebakan apa, Bu? Nih, teman-teman juga di rumah boleh menebak ya. Siap? Siap. Ayo anak-anakku, coba tebak nama tumbuhan berikut ini. Bisakah kamu menebak nama tumbuhan ini? Benar, itu adalah pohon mangga. Bisakah kamu menebak nama tumbuhan ini? Pohon pisang. Betul, itu adalah pohon pisang. Bisakah kamu menebak nama tumbuhan ini? Pohon bambu. Hebat! Itu adalah pohon bambu. Kerja yang bagus anak-anak. Yeay, benar anak-anakku. Hebat, kalian bisa menebak gambar-gambar yang tadi Ibu tampilkan. Kenapa kamu, Rizal? Ada yang mau ditanyakan? Itu, Bu. Rizal nggak tahu itu gambar apa, Ibu. Yang mana? Yang ini? Iya. Yang ini? Iya, itu Oh, gambar bambu. ini adalah gambar pohon bambu. Pohon ini memang unik dan berbeda dari pohon lainnya. Nanti kita bahas dengan pohon ini ya. Iya, Bu ya. Tahu tidak teman-teman, tumbuhan bisa bergerak loh. Rizal tahu nggak? Enggak, Ibu. Termasuk pohon bambu. Oh. Siapa di sini yang setuju tumbuhan bisa bergerak? Aku. Seperti Rizal yang setuju,
Teman-teman juga setuju kan bahwa tumbuhan itu bergerak? Manusia dan hewan jelas kan bergerak. Bergeraknya dengan cara berjalan, lalu berlari, melompat, menyentuh, joget. nah, kalau tumbuhan gak mungkin kan berlari, berjoget, dan lain-lain seperti manusia dan hewan. Seru ya, seru ya. Makanya tumbuhan bergerak tapi tidak berpindah tempat. Gerak tumbuhan mengikuti cahaya matahari dan akarnya bergerak menuju perut bumi atau pusat bumi atau ke dalam tanah. Nah, seperti bambu juga begitu, Rijal. Bergerak mengikuti cahaya matahari dan akarnya menuju ke bumi. Nah, sekarang biar Rijal semangat, bagaimana kalau kita bermain bambu terkena angin kencang? Oke deh, teman-teman juga bisa bermain bersama ibu di rumah ya. Siap? Baiklah anak-anak, sebelum bermain, ibu akan jelaskan cara bermainnya. Seperti ini ya, ibu dan anak-anak menjadi pohon bambunya. Jika pohon bambunya tertiup angin ke kanan, maka kita ke kanan. Begitupun sebaliknya. Siap? Siap, Rijal? Siap. Oke. Siap. 1, 2, 3, ke kanan, tertiup ke kiri, lalu tiup ke depan dan ke belakang. Tiba-tiba ada angin topan meniup bambunya. Pusing ya? Pusing ya? Duduk, pusingnya. Pusing. Begitu. Selain bernapas, bergerak, makan, makhluk hidup juga tumbuh dan berkembang. Seperti hewan, manusia itu tumbuh dan berkembang. Yang tadinya kecil menjadi besar. Sama halnya Rijal. Rijal dulu juga kecil, bayi kecil mungil. Sekarang sudah besar, ya kan? Nah, Rijal, iya dengar. Tapi dengar ya, kita harus ingat kalau menanam tumbuhan itu tidak boleh sembarangan. Ada aturannya. Kalau sembarangan, nanti bukannya tumbuh, malah layu tanamannya. Seperti tumbuhan yang Rijal tadi. Ngerti kan? Nah, sekarang ini biar Rijal dan teman-teman tahu, yuk kita tonton video praktek menanam bambu berikut ini. Halo, assalamualaikum. Nama saya Farel. Hari ini saya akan menanam pohon bambu. Farel, ayo, tunggu. Ayo kita ikutin. Teman-teman, kalian tahu gak? Kalau bambu kuning itu merupakan jenis bambu yang berasal dari keluarga Poaceae dan memiliki nama ilmiah yaitu Bambusa vulgaris varians striata. Bambu kuning memiliki sebutan lain bambu gading. Dalam bahasa Inggrisnya yellow bambu. Oh iya teman-teman, banyak sekali manfaat dari bambu kuning loh. Salah satunya yaitu bisa digunakan sebagai bahan bangunan, makanan manusia, dan pengobatan. Nah, tunas bambu kuning itu bermanfaat sebagai pengobatan, yaitu memperlancar buang air besar, mencegah pertumbuhan kanker, mengobati gangguan pada hati, menurunkan berat badan, mengurangi kolesterol, dan meningkatkan imun tubuh, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kali ini
Aku akan menanam pohon bambu kuning bersama dua temanku, Bilal dan Danis, di lingkungan sekitar dekat rumah kami. Kami menggunakan alat seadanya untuk menggali, tapi tidak apa-apa. Yuk semangat menggalinya. Nah, setelah menggali cukup dalam, saatnya siap-siap menanam. Tapi sebelum menanam, kita campurkan dulu tanahnya dengan pupuk yang sudah kita bawa sebelumnya ya. Kita campurkan secara perlahan dengan tanah hasil galian sebelumnya. Pastikan semuanya tercampur merata ya. Ayo Bilal, Danis, semangat! Nah, kalau sudah selesai, waktunya memasukkan pohon bambu kuningnya. Diletakkan di bagian tengah lubang dengan posisi tegak ke atas supaya bisa berkembang dengan baik. Ayo, masukkan tanahnya. Setelah lubangnya dipenuhi dengan tanah dan pupuk, waktunya memadatkan tanah tempat kita menanam. Fungsinya adalah supaya pohon tertancap dengan kuat dan posisinya tetap terjaga. Jangan lupa, setelah ditanam, kita juga harus menyirami pohonnya supaya bisa cepat tumbuh. Setelah ini, pohonnya harus tetap disiram secara rutin 2 hari sekali setiap pagi dan sore. Nah, alhamdulillah, misi kami menanam pohon bambu kuning berhasil. Nah, seperti itulah cara menanam pohon bambu. Sekian video dari kami. Dadah! Nah, sekarang Rijal sudah mengerti kan bagaimana cara menanam baik dan benar? Sudah Ibu, alhamdulillah. Oh iya Bu. Iya, apa? Ternyata pohon bambu juga banyak manfaatnya ya. Oh iya. Hebat. Iya betul Rijal. Pohon bambu itu banyak sekali manfaatnya. Kita harus bersyukur karena di sekitar kita banyak tumbuhan yang bisa bermanfaat. Salah satunya adalah pohon bambu. Oh iya, Rijal tahu nggak? Apa Bu? Kenapa Bu? Kenapa? Gini, dengar ya. Iya Bu. Pada zaman dahulu, bambu digunakan sebagai senjata untuk melawan penjajah. Bambu juga banyak manfaatnya, seperti program Purwakarta, Dinas Pendidikan memprogramkan tatanen di Balai Altikan karena bambu itu harus dilestarikan. Nah, dengarkan ya, pohon bambu itu banyak sekali manfaatnya Rijal. Di antaranya 1, memfilter polusi udara. 2, menyerap racun-racun. Yang ketiga, akarnya itu kuat sehingga menopang tanah agar tidak terjadi longsor. Batangnya bambu itu bisa sejalan dengan angin sehingga tidak ada yang namanya pohon bambu itu roboh. Ya kan? Nah, selain itu juga bambu itu kan ada anaknya tuh. Anak bambu itu disebut rebung. Rebung itu bisa diolah menjadi makanan yang enak. Bisa ditumis, bisa dipepes, bisa digoreng, enak sekali. Dan selain rebung, daun bambu, tahu daun bambu? Nah, daun bambu itu bisa kita manfaatkan menjadi hiasan, bisa dibikin bunga. Terus si daun bambu juga bisa digunakan untuk bungkus makanan pada zaman dahulu. Makanan apa coba yang kira-kira pakai daun bambu? Dodol. Bukan. Bacang. Tahu bacang yang di dalamnya daging? Enak sekali tuh. Iya, bacang. Nah, sekarang Rijal, Ibu kasih evaluasi ya tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Teman-teman di rumah jawab juga ya. 1. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang kedua, mengapa tumbuhan disebut produsen
dan manusia serta hewan disebut sebagai konsumen. Yang ketiga, bagaimana cara tanaman membuat makanannya sendiri. Keempat, apa saja manfaat dari bambu. Dan yang kelima, mengapa bambu perlu kita lestarikan? Nah, Rijal, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Iya Ibu, Rijal senang sekali. Coba kalau memang senang, apa kesimpulan Rijal tentang pembelajaran hari ini? Ayo. Tadi Rijal belajar Tuhan. Rijal jadi tahu kalau tumbuhan itu bernafas, Terus? bergerak. Iya. Ya, Bu, ya. Iya, pinter Rijal, anak pinter. Betul teman-teman. Jadi ciri-ciri dari tumbuhan itu bernapas, bergerak, berkembang, dan dapat membuat makannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Manfaat dari bambu itu menyaring polusi udara, menyerap racun-racun, dan menopang akar dengan kuat, serta dapat dimanfaatkan pohonnya atau anak bambunya menjadi makanan, diolah menjadi tadi apa? Baca. Iya, baca. Oke, Jan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Demikian teman-teman pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.